Sofresh. Beli 2 botol cuma 15.000, per botol 7.500. Pegel pusing, nggak jadi mampir. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita lanjutkan ke informasi yang hingga siang ini sebanyak 268.000 lebih penumpang telah menyeberang ke Pulau Sumatera dari Pelabuhan Merak, Banten. Ya, lalu bagaimana situasi terkini H-1 arus mudik Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak? Kita telah terhubung dengan Andre Septian Yusuf langsung dari Pelabuhan Merak. Septian, bisa Anda informasikan bagaimana situasi di Pelabuhan Merak saat ini? Nampaknya sudah mulai dipadati oleh penumpang ya di sana. Ya, selamat siang Naila dan juga Jessica. Betul sekali, sejak Sabtu kemarin aktivitas di Pelabuhan Merak, Banten untuk penyeberangan dari Pulau Jawa ke Sumatera telah meningkat. Pada hari ini hingga sore ini di H-1 memang masih ada cukup kepadatan, namun secara umum sudah mulai melandai kepadatannya Naila dan juga Jessica. Sementara itu tadi juga Kapolri, Menko PMK dan juga Panglima sempat meninjau langsung kesiapan dan juga pelaksanaan arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten. Dan tentunya peran dari Kepolisian Republik Indonesia sangat penting dalam menjaga situasi keamanan, kenyamanan dan juga kondusivitas. Baik itu dari H-7 hingga H+7 selama masa liburan Natal dan juga Tahun Baru 2024. Jessica dan juga Naila, kami tadi sempat mewawancarai langsung di Dirlantas Polda Banten untuk menginterview bagaimana kesiapan Polda Banten khususnya dalam pelaksanaan arus mudik Natal dan juga Tahun Baru serta kesiapan mereka dalam menjaga spot-spot wisata yang ada di wilayah Banten. Dan berikut wawancara kami bersama dengan Dirlantas Polda Banten, Kombes Pol Leganek Marsadi berikut ini. Hingga H-1 perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025, Pelabuhan Merak di Cilegon, Banten telah memberangkatkan sebanyak kurang lebih 268.000 penumpang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dengan sebanyak 54.000 lebih kendaraan. Dan tentunya peran dari Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga kondusivitas di Pelabuhan Merak sangat menjadi bagian penting untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan dari para penumpang selama melakukan perjalanan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya saat ini saya sudah bersama dengan Dirlantas Polda Banten, Kombes Pol Leganek untuk membahas informasi selengkapnya tentang arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, Pak Kombes Leganek, bisa disampaikan untuk pengamanan di sekitar Pelabuhan Merak, Banten ini seperti apa, skema apa yang diberlakukan, Pak? Baik, terima kasih. Untuk saat ini situasi arus lalu lintas sudah menurun dari puncaknya kemarin di tanggal 21. Tanggal 21 kurang lebih 11.224 kendaraan yang melalui Pelabuhan Merak ini untuk menuju ke Bakahuni. Dan untuk pola pengamanan kita siapkan untuk cara bertindak, itu menggelar personil mulai dari gerbang tol Cikupa sampai dengan Pelabuhan Merak ini. Kurang lebih semuanya ada 2.900 personel di Polri ditambah dengan personil dari instansi samping ya, di bawah kendali Bapak Karo Ops untuk digelar di seluruh jalan, khususnya jalan tol, arteri dan juga jalan-jalan di desa-desa yang rawan terhadap bencana. Oke. Untuk kemudian skema jika terjadi kepadatan di Pelabuhan Merak, adakah skema khusus yang diberlakukan dari instansi kepolisian dan juga stakeholder lainnya? Baik, terima kasih. Untuk cara bertindak kami apabila situasi normal seperti saat ini, alhamdulillah untuk hari ini normal. Kalau ini normal berjalan seperti semula. Tapi kalau udah kuning, ada antrian yang keluar daripada buffer area pelabuhan, maka itu kita laksanakan CB antara lain memasukkan full kepada buffer area di dalam pelabuhan. Setelah itu apabila merah, antrian sudah sampai ke daerah gerbang tol, kita laksanakan beberapa delay system, yaitu di kilometer 43, kilometer 68, dan juga rest area yang ada. Contohnya ada PT Munik, Krakatau Steel, dan juga Pelabuhan Indah Kiat yang harus dipenuhkan dulu. Itu adalah untuk menghambat arus lalu lintas sambil menunggu daripada penyeberangan yang ada. Kemudian apakah ada pembatasan untuk kendaraan sumbu 3 ke atas dan lainnya, Pak? Apa diarahkan kemana? Baik, terima kasih. Untuk pembatasan sumbu 3 ke atas sesuai dengan SKB yang sudah ditandatangani kemarin mulai tanggal 20 dan
dikecualikan kepada bahan pokok BBM dan lain sebagainya yang dikecualikan ya. Angkutan-angkutan itu tadi kita alihkan melalui Cilegon Timur. Cilegon Timur keluar ke Pelabuhan Bojonegoro. Pelabuhan Bojonegoro itu buffer area-nya cukup luas, bisa menampung kurang lebih 2.000 truk. Dan selain itu juga kita gunakan untuk kendaraan yang kelas 7 ke bawah itu di Pelabuhan Pelindo 2. Dengan sepeda motor roda 2. Sisanya untuk kendaraan pribadi, kendaraan penumpang dilayani di daerah Merak ini tadi. Oke, apakah ini akan diberlakukan juga pada saat arus mudik dan pada saat masa liburan ini, Pak? Betul, memang ini sudah kita berlakukan sampai saat ini dan alhamdulillah ini sudah cukup landai dan tapi kita tetap antisipasi karena perakiraan cuaca dari BMKG ini masih naik turun gelombangnya dan ini harus kita waspadai bersama khususnya para pengemudi yang akan menggunakan fasilitas penyeberangan ini agar senantiasa mengecek kesiapan baik kesiapan fisik maupun kesiapan daripada kendaraan sendiri. Oke, tentunya di masa libur Natal dan Tahun Baru ini wilayah Banten menjadi salah satu spot wisata yang menarik untuk dikunjungi. Bagaimana kesiapan dari kepolisian Banten untuk menjaga kondusivitas keamanan terutama di jalur-jalur wisata juga? Baik, terima kasih. Untuk jalur-jalur wisata yang paling utama banyak sebenarnya di wilayah Banten itu. Tapi yang menjadi fokus sih biasanya ada di sekitar pantai, mulai Anyer, Carita, Tanjung Lesung, Labuhan, itu banyak akan dikunjungi oleh wisatawan. Nah, makanya akan kita berdayakan untuk sistem one way. Sistem one way kalau pagi, mulai dari JLS masuk kepada hotel Anyer, lewatin pasar Anyer, itu one way. Itu jam 8 sampai jam 11. Setelah itu prioritas untuk sore kita keluar dari arus dari luar. Dari dalam ke Anyer untuk menuju ke JLS. Selain itu nanti kita juga ada alternatif jalan-jalannya seperti Ciomas Padarincang ke Simpang Tenang, kemudian ada tol yang Rangkas Bitung sampai kepada Labuhan itu bisa digunakan fasilitasnya. Oke, terakhir Pak, untuk himbauan dari Kepolisian Republik Indonesia, baik itu masyarakat yang melakukan perjalanan mudik ataupun yang berwisata. Baik, terima kasih. Kami harapkan untuk para warga masyarakat khususnya yang akan berwisata maupun yang akan mudik menggunakan fasilitas jalan penyeberangan agar senantiasa menaati peraturan lalu lintas, mengikuti apa petunjuk daripada petugas ya. Apabila itu petugas menyarankan untuk berhenti, belok atau informasi-informasi yang disampaikan tolong diperhatikan. Selain itu juga mempersiapkan ya fisik pengemudinya, keluarganya, kalau bisa bawa cemilan. Dan jangan lupa untuk mengecek kendaraannya, baik itu kondisi bannya, wipernya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir jangan lupa senantiasa berdoa sebelum melakukan perjalanan. Itu akan lebih jadi utama menjadi kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah informasi selengkapnya tentang pelaksanaan arus mudik di wilayah Banten, terutamanya di Pelabuhan Merak dari Dirlantas Polda Banten, Kombes Pol Ganek. Dari Cilegon, Banten, Pelabuhan Merak, Andre Septian Syahda Arahman, Metro TV. Dan pemirsa, jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.